Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat Guru Peduli semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD yang akan segera datang, baik itu SKD untuk CPNS maupun untuk sekolah kedinasan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal TWK ya, soal HOTS tentunya. Ya, seperti rekan-rekan semuanya sudah tahu, terutama yang sudah pernah mengikuti tes ya, soal-soal TWK itu lebih banyak penalaran daripada menghafal. Oke, tapi rekan-rekan tidak bisa menalar kalau tidak punya pengetahuannya. Oleh karena itu, ya tetap Sobat GP semuanya harus tetap memiliki pengetahuannya sehingga bisa menalar soal-soal itu dengan baik. Ingat ya, karena TWK itu termasuk killing subtes atau subtes yang banyak membukukan peserta SKD. Oke. Nah, dengan Guru Peduli, insya Allah kalian bisa meraih nilai lebih dari 120 ya. Seperti kita ketahui, soal TWK jumlahnya 30, artinya nilai maksimal 150 dan passing grade-nya 65. Oke, mari kita langsung lanjut ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Iya, soal yang pertama. Oke, J. Patinama, WNI keturunan Maluku yang lahir di Semarang, bermigrasi ke Belanda dan menikahi seorang wanita Belanda. Dari pernikahan tersebut, J dikaruniai beberapa anak. Salah satunya adalah Shane Patinama yang berprofesi sebagai pesepak bola. Meskipun tinggal di Belanda, J. Patinama tetap memperkenalkan budaya Indonesia serta hal menarik lain tentang Indonesia dan keindonesiaan kepada anak-anaknya. Menurut rekan-rekan semuanya, sikap J. Patinama ini ya merupakan implementasi dari apa? Apakah bela negara, nasionalisme, patriotisme, chauvinisme atau Bhinneka Tunggal Ika? Oke, langsung saja ya. Ya, seperti kita tahu, bela negara itu apa? Bela negara itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh warga negara dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara, gitu ya. Itu bela negara. Oke, ini merupakan implementasi dari nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu berasal dari dua kata, isme dan nasional. Isme itu adalah ajaran atau paham. Nasional itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebangsaan, artinya ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atau ajaran untuk mencintai tanah air. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, timnas sepak bola U23 yang tidak diunggulkan pada ajang Piala Asia U23 tahun 2024 berhasil masuk babak semifinal dengan menyisihkan tim-tim besar seperti Australia dan Korea Selatan, serta sempat memiliki kesempatan untuk tampil di Olimpiade 2024. Setiap anggota tim bertekad kuat dan bekerja keras agar dapat tampil di Olimpiade. Nah, ini kata kuncinya adalah bertekad kuat dan bekerja keras agar tampil di Olimpiade, meskipun akhirnya gagal. Sikap tersebut di atas merupakan implementasi dari nilai apa? Rekan-rekan? Ya, ini artinya para pemain timnas itu bekerja keras supaya bisa tampil di Olimpiade, ya, meskipun akhirnya gagal ya. Nah, ini sudah merupakan upaya bela negara. Kenapa? Karena dengan bekerja keras agar dapat tampil di Olimpiade 2026 di Paris ya, itu tersirat di situ bahwasannya para pemain ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia itu ada, atau sepak bola Indonesia tidak kalah dengan negara lain, begitu ya rekan-rekan. Oke, ya.
Kemudian soal berikutnya nomor 3. Ya, komunitas Ultras Garuda Qatar, ya, ini adalah kelompok supporter timnas sepak bola Indonesia yang memberikan dukungan kepada timnas di turnamen Piala Asia 2023, mendapatkan penghargaan sebagai kelompok supporter atau fan yang menghibur. Selama turnamen, para diaspora asal Indonesia yang berada di Qatar aktif memperkenalkan budaya Indonesia di beberapa venue, di beberapa tempat penyelenggaraan Piala Asia 2023, serta memberi dukungan kepada tim Indonesia atau timnas Indonesia dengan aksi-aksi yang menghibur dan menarik, ya. Ya, seperti kita lihat di televisi, bagi kalian yang suka dengan sepak bola kemarin di televisi, ya, di Qatar itu banyak sekali diaspora yang mengenakan pakaian adat, ya, macam-macam, ya, yang intinya memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, sikap tersebut di atas merupakan implementasi dari nilai. Iya, ini juga sama. Apa? Iya, ketika kita memperkenalkan budaya kita di luar, itu karena apa? Karena kita menerapkan atau mengimplementasikan nilai kecintaan kita terhadap negara kita atau nasionalisme. Oke, mari kita masuk ke soal keempat. Dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian dengan terdakwa SYL, atau kepanjangannya atau jelasnya adalah Syahrul Yassin Limpo sebagai mantan Menteri Pertanian, ya, terungkap banyak fakta yang mengindikasikan lemahnya integritas pejabat eselon di lingkungan kementerian tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh fakta terkait lemahnya integritas pejabat eselon 1 di lingkungan kementerian Pertanian, kecuali, ya. Jadi karena di sini soalnya kecuali, berarti ada 4 yang merupakan contoh fakta lemahnya integritas pejabat eselon 1, sementara yang satu bukan, ya. Oke. Ya, menurut rekan-rekan yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, kita lihat jawaban A, membayar gaji atau honor kepada keluarga atau orang terdekat SYL yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, itu berarti tidak memiliki integritas. Oke, kalau kita berlaku atau bertindak tidak sesuai dengan etika atau aturan hukum, itu artinya kita tidak memiliki integritas. Kenapa? Karena salah satu parameter integritas seseorang itu adalah ketaatannya atau kepatuhannya terhadap aturan dan etika yang berlaku. Oke. Ya. Jadi ini kasusnya adalah apa? Para eselon itu mau saja menggaji orang-orang dekatnya SYL atau Syahrul Yassin Limpo, cucunya, anaknya, kakaknya, termasuk biduan siapa itu, ya, itu kan tidak sesuai dengan aturan karena mereka tidak bekerja, mereka hanya masuk sekali, 2 kali, digaji setahun, 2 tahun. Nah, itu menyalahi aturan, ya. Oke, jadi ini termasuk salah satu contoh lemahnya integritas pejabat eselon 1. Oke. Kemudian yang kedua, rela patungan menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan SYL serta keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kalau saya nggak mau, ya. Lebih baik saya dipecat atau dimutasi daripada saya harus patungan memenuhi kebutuhan menteri nggak jelas. Oke, Charlie, meminta dana kepada rekanan proyek, ini juga nggak boleh, ya. Ini berarti termasuk contoh-contoh hal yang tidak berintegritas. Delta menganggarkan dana operasional menteri atau DOM, ya. Kalau dana operasional menteri atau dana operasional pejabat itu memang ada, ya, sesuai dengan aturan hukum. Jadi ini yang sesuai dengan aturan hukum itu hanya Delta, sementara yang lain itu nggak ada aturannya, ya. Oke. Dan E, takut dimutasi dari jabatan karena tidak loyal kepada dianggap tidak loyal kepada pimpinan. Oke. Salah satu dimensi integritas itu adalah
berani ya. Artinya kalau ada atasan kita yang bertindak menyalahi aturan, kita harus berani menegur atau berani menolak ya. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 5. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah pengertian dari apa tadi? Bela negara. Oke. Jadi setiap sikap kita, setiap perilaku kita yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara itu adalah bela negara. Misalnya kita belajar dengan giat, ya, itu artinya kita juga menjalankan nilai-nilai bela negara. Kenapa? Karena dengan kita menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang pintar, misalnya berpengetahuan maksud saya ya, itu kita berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, soal nomor 6. Beberapa pesepak bola keturunan Indonesia yang lahir dan tumbuh di Eropa rela melepas kewarganegaraan mereka untuk menjadi WNI demi dapat membela timnas Indonesia dan merasa memiliki kebanggaan melakukannya. Oke, sikap ini merupakan implementasi nilai bela negara, khususnya nilai A. Cinta terhadap tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, atau D. Memiliki kemampuan bela negara, atau E. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Oke, iya. Jawaban yang tepat adalah, ini ada kata kuncinya, salah satunya adalah memiliki kebanggaan melakukannya. Oke, ketika kita mencintai sesuatu dan melakukan sesuatu untuk yang kita cintai itu, kita akan merasa bangga. Itu artinya nilai bela negara yang ada di dalam cerita ini adalah cinta terhadap tanah air. Oke. Kemudian soal nomor 7. Dalam pemilu presiden 2024 yang baru lalu, capres yang didukung Pak Andi kalah. Pak Andi menerima kekalahan capres dengan lapang dada dan akan mendukung program-program capres terpilih demi terciptanya Indonesia yang lebih baik. Sikap ini merupakan implementasi bela negara, khususnya nilai apa? Oke, ya. Nah, kalau ini ya, misalnya Anda mendukung calon kepala daerah atau calon presiden, kemudian yang Anda dukung itu kalah. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Ya menerima. Oke. Nah, itu artinya apa? Artinya kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Ya, kita berkontestasi di dalam pemilu. Tapi ya yang utama adalah keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, ketika kita kalah, kita akan calon yang kita dukung kalah, kita akan menerima dan mendukung calon yang terpilih, gitu ya. Itu namanya bela negara, khususnya berdasar pada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Soal nomor 8. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, warga sering bergotong royong untuk bersih-bersih lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, atau untuk mengatasi berbagai masalah atau tantangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sikap masyarakat tersebut merupakan implementasi dari Pancasila sebagai apa? Sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai dasar negara, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai falsafah bangsa atau negara. Menurut rekan-rekan? Iya. Kalau kita amatin ya, gotong royong itu ada di mana-mana, di lingkungan kita ya. Kita bersih-bersih lingkungan, bergotong royong ya. Bahkan kita motong korban pun bergotong royong atau patungan. Itu artinya
kepribadian bangsa ya. Artinya bangsa Indonesia itu salah satu kepribadiannya adalah suka bergotong royong. Oke. Atau saling membantu. Oke, soal berikutnya nomor 9. Ya, baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa haram atas penggunaan salam lintas agama. Salam lintas agama itu seperti yang saya sering sampaikan di pembukaan video Guru Peduli ya. Pak Ahmad salah seorang muslim yang sering menggunakan salam tersebut tidak sependapat dengan fatwa tersebut dan tetap menggunakannya dalam forum tertentu. Sikap Pak Ahmad di atas merupakan implementasi dari nilai Pancasila sebagai apa? Apakah ideologi bangsa dan negara, dasar negara, kepribadian bangsa, atau iya? Ya, ini lebih kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Artinya, ya, cara kita berkehidupan, berkebangsaan dan bernegara, ya, itu harus sesuai dengan Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai ideologi dan dasar negara, gitu ya. Oke. Ya, buat rekan-rekan yang masih membutuhkan bimbingan SKD CPNS, ya, kami masih membuka Ayo Lulus, masih ada bimbingan online ya. Silakan hubungin di nomor 085947268588. Oke. Hanya dengan 480.000 ya, kelasnya hanya di malam hari ya. Tapi kalau kalian ingin kelas yang bergaransi lulus ya, silahkan hubungin juga, ada, tetapi hanya ada di Kota Palembang dan Jakarta. Oke. Ya, semoga bermanfaat. Thanks for watching, and semoga Anda berhasil lulus di SKD dan juga berhasil menjadi PNS atau diterima di sekolah kedinasan yang Anda inginkan ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Bye bye.